Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menceritakan pengalaman selama pengerjaan UMKM Jus Leda Lede. Sebelumnya, saya Mutiara Tridwanti. Job saya yaitu desain banner cetak, X banner, kemudian membuat pattern, editing video vertikal, scan barcode untuk Instagram dan Maps. Yang terakhir ada nomor antrian. Saya Ceski Alia, saya mendesain logo, 3 daftar menu, kartu bisnis dan kartu nama. Saya Akilah Rekut Mainah. Di sini saya mendesain kaos, poster digital, dan juga stiker UMKM serta wallpaper dinding dan juga BTS video. Saya Wisnu Bintang Ardiansyah. Tugas saya adalah membuat feed IG, motion graphic, dokumentasi produk, brand guideline dan juga merchandise. Saya Najon Asmi Widianto. Tugas saya membuat desain packaging, dokumentasi produk, motion graphic, dan membuat maskot. Saya Parsa Virus Rafif. Tugas saya adalah membuat voucher diskon, nomor meja, editing iklan vertikal, dan video full dan juga BTS. Selanjutnya untuk kesan-pesan dari proyek UMKM ini sangat bermanfaat dan tentunya melatih kita untuk terjun langsung ke dunia kerja, juga melatih komunikasi serta kekompakan dalam tim, juga melatih untuk menurunkan ego masing-masing, di mana kita dilatih langsung terjun membantu UMKM, merasakan proses kerja yang nyata, dan juga menyadarkan bahwa di DKV itu bukan hanya sekedar desain, tapi di mana desain itu dapat bermanfaat bagi orang lain. Kesan dari saya, proyek ini sangat membantu saya untuk melatih mental, emosi, dan melatih skill saya, di mana saya sangat merasa tertantang dan juga sangat senang karena bisa bekerja dalam tim. Untuk kesan saya sendiri, di sini saya senang dan juga seru dan menentang, di mana proyek ini tidak hanya butuh skill, tapi kita harus terbuka terhadap kritik, saran, dan juga komunikasi satu dengan lainnya. Kalau dari saya sendiri, proyek UMKM ini sangat membantu para siswa yang untuk mengasah skill sekaligus membantu UMKM yang sedang berusaha dari nol. Kalau dari saya, proyek UMKM ini sangat menyenangkan, seru, dan terutama sangat berkesan ya. Proyek UMKM ini sangat membantu diri saya untuk berkembang, terutama dalam skill komunikasi dan juga berpikir kritis. Kalau dari saya, proyek UMKM ini dapat memberikan banyak sekali manfaat, termasuk juga melatih kesabaran dan kerjasama. Selanjutnya ada tantangan untuk dari kelompok kita sendiri itu sebenarnya banyak sekali tantangannya. Saya sebutkan salah satunya yaitu kelompok kami menunggu ketidakpastian dari UMKM yang pertama, di mana kita harus menunggu UMKM yang tadinya itu mau rebranding. Nah, kita itu daripada mengejar waktu dan kita takut ketinggalan, di situ kita mencari UMKM baru. Tetapi sebelumnya kami sudah melakukan tahap wawancara dan tag video untuk footage produknya. Tantangan bagi saya saat sudah di UMKM baru itu, saya sudah membuat sketsa logo, sudah mendesain logo, dan sudah konsultasi kepada ibunya. Ibunya itu oke-oke aja pada logo saya, tetapi tiba-tiba tuh minta logonya diganti dengan logo yang dikirimkan dari ibunya, dan itu permintaan dari suaminya. Seperti itu sih, bikin nangis. Untuk tantangan saya sendiri, dari awal mengerjakan proyek itu kebingungan mencari ide. Nah, saat di tengah-tengah saya sudah mendapatkan ide, ternyata terpaksa kita harus berganti UMKM. Nah, di situ saya sendiri harus mencari ide baru lagi. Nah, itu tantangan bagi saya dari awal sampai akhir. Kalau tantangan dari saya itu cuman mentok idenya saja sih, pas desain feed IG-nya saja, itu tuh. Kalau tantangan yang saya alami, karena kita ganti UMKM, jadi UMKM yang pertama tuh udah dapat idenya.
Nah, karena berganti ke UMKM yang baru, saya harus ngulang lagi idenya atau mencari ide yang baru biar sesuai. Sama tantangannya tuh di kendala komputernya, kadang geser gambar not responding. Ya itu mungkin karena resolusi gambarnya terlalu besar juga. Sudah itu saja. Tantangan saya ada di bagian video produk ya. Itu kadang kurang footage, itu pas waktu saya lagi ngedit itu mana ini video jusnya kok nggak ada gitu. Tuh saya cuma dikasih video bagian es buahnya saja itu loh, kan saya kaget gitu, mana ini video jusnya nggak ada. Ya udah sih, itu aja. Itu tadi tantangan, walaupun kelompok kami sempat tertinggal tetapi kelompok kami bisa mengikuti kelompok yang lain. Selanjutnya untuk cerita unik, di cerita unik itu salah satunya waktu kita pemasangan banner. Kita berusaha keras buat masang banner di dinding beton yang sangat keras banget. Walaupun sebelumnya itu ibunya udah bilang ke kita kalau dulu itu pasang banner yang sebelumnya aja itu manggil tukang, tapi kita tetap berusaha buat bisa masang berenam. Walaupun menghabiskan 1 kresek paku baru sampai bengkong. Jadi tambahin boleh? Ya boleh. Jadi itu tuh sebenarnya itu tuh beton bertulang yang buat nyangga atap itu loh. Kita tuh nggak tahu sebelumnya. Kami kira itu gampang. Jadi kami dipaksa. Sampai berenam ngabisin 1 sak. Itu apa? Pakunya tuh paku beton juga dia. Bukan paku kecil. Oh iya, paku kecil dia. Segini. Akhirnya kita pasang sebisa mungkin di kayu kan? Ya, di kayu. Di depannya. Ini saya nggak tahu cerita unik atau emang bencana kelalaian saya. Jadi saya sudah cetak itu kan. Saya sudah cetak 3 daftar menu dan saya sudah menyerahkan ke ibunya. Tiba-tiba ibunya bilang seperti ini, "Do, ini kamu harganya lihat di mana?" Terus saya nyamperin ibunya, "Kenapa Bu? Harganya ada yang salah. Ini kok harganya sama semua ya?" Ternyata di situ saya lupa mengganti mengganti harga di salah satu daftar menu. Dan ya akhirnya cetak ulang lagi. Untuk kendalanya sih sama juga pas pasang banner itu. Nah, pas pasang banner tuh kita tuh coba semuanya satu-satu sampai pakunya habis. Dan di tengah-tengah tuh kita minta tolong ke bapak-bapak tukang yang baru benerin jalan. Itu sama aja, Pak tukangnya nggak bisa gitu. Terus akhirnya kita tetap pasang sebisa kita. Nah, terus di sana kan jalanan. Nah, terus itu pas saat kita take video itu kita harus bersabar karena kan jalannya lalu lalang gitu. Nah, pas itu juga ada perbaikan jalan aspal. Nah, kita tuh bingung gimana cara take-nya gitu kan. Terus berlalu lalang juga anak-anak sekolah, apalagi mahasiswa juga banyak yang kesana gitu. Kalau dari saya sih pas waktu mau foto produk itu pada lupa bawa lighting, jadinya fotonya gelap, jadi pakai lighting seadanya sama nggak ada background. Untung ini bawa background kemarin. Itu aja. Penyelamat. Untung saya inget, oh iya ini mau foto produk, kayak background tembok nggak cocok. Jadi ngambil kain pas itu. Dari saya ada cerita unik yang lumayan bikin asik. Apa? Kan pas di UMKM pertama kita tuh udah selesai nih tag-nya. Wawancara Virus sama Sila udah pulang. Si Bintang ngajakin buat ke waduk deket situ. Nah, di situ kan Bintang bilang, "Udah Jun masuk aja nggak bayar kok, aman-aman." Jadi pas pulang kita langsung keluar ke depan, tiba-tiba Alia sama Mutia tuh dicegat. Terus kita tahu beneran. Saya dicegat dan saya yang bayar. Tapi beneran tahu nggak bayar. Aku kemarin dari dulu kan ke situ terus nggak bayar. Kamu atau berapa? Jadi terima kasih Alia udah bayarin. Ditanyain, tau nggak? Ditanyain bapak-bapaknya kayak gini. Mau kemana? Bayar dulu gitu. Takut. Maaf ya.
Kalau dari saya ada di UMKM pertama itu yang pas waktu mau take video wawancara. Niatnya kan mau take video wawancara itu mas-masnya pada kabur ke belakang itu kita nggak tahu itu kok itu malu atau emang karena apa ya. Mungkin ya. Dan itu juga itu cuma itu doang sih sebenarnya. Selanjutnya untuk manfaat dari proyek ini, kita belajar berkomunikasi yang baik dengan klien dan menyesuaikan kebutuhan dari UMKM-nya sendiri. Proyek ini menurut saya bermanfaat untuk siswa dan juga UMKM, di mana siswa mendapatkan pengalaman terjun langsung ke dunia kerja di masyarakat, dan UMKM juga mendapatkan manfaat di mana UMKM-nya di branding seperti itu. Untuk manfaat saya sendiri, saya tuh seneng terjun langsung ke dunia kerja karena jujur saya baru pertama kali di dalam DKW ini terjun langsung ke dunia kerja gitu. Nah, jadi kan kita tahu bagaimana cara berkomunikasi langsung dengan klien, terus klien yang banyak maunya. Nah, juga di sini ada manfaat buat UMKM. Nah, kita tuh bisa membantu UMKM kecil, terus bermanfaat juga bagi orang lain gitu. Kalau dari saya manfaat dari UMKM ini membantu para siswa-siswi yang bekerja di yang mendesain ini mengasah skillnya lah gitu, sama membantu UMKM kecil yang baru berjalan jadinya bisa mendongkrak gitu. Itu aja. Kalau dari saya manfaatnya yaitu tadi menambah skill, terus membantu untuk berpikir kritis. Sedikit tambah cerita boleh nggak? Boleh. Jadi pas desain maskot itu kan awalnya bentuknya cup, terus direvisi sama Pak Yu kalau bentuknya begini itu lebih umum, jadi nggak kelihatan ciri khasnya. Nah di situ saya mikir gimana caranya bentuk nggak umum tapi masih mewakili jus. Akhirnya saya kepikiran satu animasi dino kuning kalau ada yang tahu. Dan dari situ saya terapin bentuknya dino tapi kepalanya apel. Kepalanya alpukat. Badannya alpukat, kepalanya apel. Gitu. Itu menurut saya sih dari situ saya dapat. Jadi kalau dapat masalah yang buntu tuh gimana caranya kita harus bisa mengolahnya lagi. Wow, sebelah saya orang pintar. Kalau dari saya ya banyak sekali skillnya, termasuk di dunia editing dan desain. Ini saya tidak bisa nyebutin satu-satu karena emang banyak aja dah intinya. Terima kasih. Kemudian untuk kesan dari UMKM-nya itu, respon dari UMKM-nya itu sangat positif. Ibunya sangat senang banget udah dibuatin logo, dicetakin banner, dibuatin Instagram sama feed, itu seneng banget responnya sama yang feed IG waktu sudah diposting. Ibunya juga pamer ngechat ke saya kalau Mbak, aku langsung buat TikTok loh, gitu. Ibunya langsung buat TikTok dan itu ibunya aktif buat ngonten khusus akun jualan jus leda-lede. Selanjutnya untuk kesan bimbingan dari Pak Yosef. Bimbingan Pak Yosef itu membuat saya lebih semangat dan lebih terarah dalam menyelesaikan proyek. Selain mengerjakan proyek itu, selain mengutamakan desain, itu tentunya Pak Yosef juga mengajarkan tentang attitude, di mana attitude lebih penting daripada skill. Satu kata buat Pak Yosef menguatkan. Kesan dari saya untuk bimbingan Pak Yosef itu, dibimbing Pak Yosef itu enak, tetapi harus progres setiap ada pertemuan. Nah, saya itu sering deg-degan kalau misalnya saya nggak ada progres karena buntu banget. Jadi, aduh ini gimana ditanyain Pak Yo nggak ya, gitu kan? Itu benar-benar buntu banget. Tapi dari situ tuh melatih skill dan mental, di mana mendorong kita untuk tetap berprogres seperti itu. Terima kasih Pak Yo. Untuk saya sendiri dibimbing Pak Yo tuh sangat seneng. Nah Pak Yo tuh orangnya tuh nggak bikin
sepaneng, maksudnya setiap kita misal kita dapat project itu pasti kita ada sepanengnya, ada senangnya gitu. Nah jadi tuh Pak Yo tuh sabar banget bimbing kita, walaupun kita anaknya nakal, kita anaknya bandel, Pak Yo tuh sabar banget gitu. Nah apalagi pada saat pada saat project, nah project itu kan dari awal kan kita ganti UMKM ya. Nah pas ganti UMKM itu saya tuh sempat kebingungan bagaimana caranya, apalagi kita sudah ketinggalan jauh dengan teman-teman lainnya. Nah akhirnya konsultasi ke Pak Yo, seiring berjalannya waktu akhirnya bisa mengikuti teman-teman yang lainnya. Terima kasih Pak Yo. Kalau dari saya kesan dan pesan Pak Yo asik, seru dan menyenangkan. Kalau dari saya bimbingannya Pak Yo tuh sebenarnya tuh tegas, tapi ya saya suka sih tegas gitu, karena kalau nggak ditegasin iya tegas kalau nggak digituin kita nggak berkembang. Jadi terima kasih Pak Yo. Ya gitu. Asik, seru kayaknya. Makasih. saya segitu aja sih sebenarnya sih. Ya. Yang sebelah saya kayaknya nggak seneng Pak. Terima kasih Pak Yosef atas bimbingan dan kesabaran yang diberikan kepada kami. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jus leda-lede, murah, kental, mik jus sesuai selera. Ini terletak di utara kampus UNW dan UGM, tepatnya berada di Desa Karanggayam, Jalan Mareangon di Perempatan Selatan. Lokasi ini cukup strategis dan tempat sendiri. Saya hanya ingin melanjutkan usaha dari ibu saya yang sempat terhenti karena bapak saya sakit dan COVID waktu itu. DLD berdiri sejak tahun 1998, tepatnya saya kelas 3 SD. Berawal dari ibu saya yang saat itu mencoba peluang jualan jus, karena pada saat itu belum banyak orang yang jualan jus di sini. Sesuai dengan namanya Mbak, jus leda-lede artinya kan semaunya sendiri, karena zaman ibu saya dan zaman saya sama. Setiap jemput sekolah, jusnya ditutup, nanti setelah jemput dibuka kembali. Kemudian nanti kalau ada saudara atau tetangga punya hajat, tutup lagi, nanti setelah hajatan dibuka kembali. Jus leda-lede menurut saya cenderung lebih kental, bisa nge-mix sukanya. Terus kemudian nanti harga jus ini juga tergantung naik turunnya harga buah di pasaran. Jadi kadang naik, kadang turun harganya. Buah dikupas, kemudian dipotong kecil-kecil, ditambah dengan gula, susu, es batu, di blender, kemudian dimasukkan ke dalam cup dan siap disajikan. Pelanggannya yaitu mahasiswa dan warga sekitar. Kalau zaman ibu saya dulu hanya jualan gitu aja Mbak, ngalir. Jadi nanti mahasiswa biasanya mulut ke mulut, terus nanti temennya pada datang. Kalau saya
cuma dari status WA, ada status Instagram. Tantangannya saat hujan sama mahasiswa semesteran. Jadi ya mengatasinya buahnya kita kurangin aja. Saya di Sri Dalinde bisa seperti zaman ibu saya dulu, bisa rame, banyak yang beli, dan semoga bisa bikin warung jus yang lebih nyaman lagi, bisa buka cabang. Varian rasa di sini yaitu dengan mix jus sesuka hatinya, mulai harga 10 sampai 15.000. Pantang menyerah apapun kondisinya. Kalau jualan jus ya, kalau waktu cuaca ya tetap lanjut aja. Fokus dengan bidang usaha yang ingin kalian bikin, jangan mengeluh, pokoknya pantang menyerah, fokus, hadapi rintangan apapun. Segradasi. Ya terserah sih nek disenain tapi toh. Coba tapi ini iki modelnya. Sing iki. Senang kak? Enggak, aku aja ya dibuat. Wah, Tambahin rambutnya. Kat banyak hilang semua. oh my god. Harga berapa Mami? Begini serius loh, mahal harganya loh. Fakta. Ada bedanya juga. Oh ini karena sininya kosong. Ayo salat Pak yuk. Cilik kayak nganu nih ben ketok kabeh. Kayaknya ini bakalan dapet 30 detik lebih coknya. Allah kepencet bisa. Jika Indonesia. Piye? Itu dia harus ada. Woi, gue mau lihat.
guys, kalian mau lihat orang gila nggak? Lanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami akan menceritakan pengalaman kita dalam mencetak. Untuk mencetak, kita mencetak di Klik Express Nggodean dengan ukuran banner 245 x 70 cm menggunakan bahan standar. Saya mencetak bersama Ceski pulang sekolah. Yang lain tidak bisa datang, tidak bisa ikut dikarenakan Saya tidak ada kendaraan dan juga ada kegiatan. Saya tidak ada yang mengantarkan. Kebetulan sama seperti Najwan. Ya sama semua. Jadi untuk mencetak banner ini menjadi pengalaman saya pertama kali untuk mencetak banner. Dan di sana kita datang itu sebenarnya kita bareng dengan kelompok 4. Tetapi kita lebih dahulu. Di sana sampai sana parkirannya penuh banget. Saya sama Ceski itu nggak bisa parkir. Itu parkirnya lama banget sampai udah disusul dari kelompok 4. Kita masuk dan kita langsung antri. Itu menulis di papan komputer di depan admin. Setelah antri, kita menunggu panggilan dari operator komputer yang diklik. lalu kami dipanggil untuk mengecek banner di komputer. Setelah semuanya selesai, beres tidak ada kesalahan, banner siap dicetak. Tetapi menunggu estimasi 1 hari. Setelah kita order, kita bayar. Setelah kita proses cetak dan bayar, kita di situ masih nunggu lama banget karena motor kita belum bisa keluar. Sekitaran lebih dari 15 menitan. Dan setelah itu untuk hasil cetaknya ternyata kurang dari 1 hari. Saya sudah dihubungi kakak saya dan ditanya apakah bannernya mau dibawain pulang sekalian, dan dibawain pulang sekalian. Jadi di hari Jumatnya sudah bisa dibawa ke sekolah. Kita juga tambah lagi untuk cetak menu. Jus leda-lede, murah, kental, mix jus sesuai selera. Dan kami semoga bermanfaat. Terima kasih. Sama-sama. Boleh dilihat halaman. Amin. Amin. Daftar menu. Iya, daftar menu. Ini ada 3. Saya menurunkan namanya sebelumnya. Terima kasih ya, Mbak. Bagaimana kesan dan pesan Ibu terkait desain dan proyek kami? Alhamdulillah saya sangat senang sekali, sangat bahagia sekali karena sudah dibikinkan banner, buku menu, Instagram, dan sekarang saya sudah mempunyai logo. Dan saya sangat bangga dengan hasil karya anak-anak DKV SMK 7 Yogyakarta.
Semoga kedepannya lebih sukses lagi. Semangat kalian. Terima kasih.
Yakin 2. Masnya nggak ada yang mau diwawancara. Mas ini mas dulu mas. Mas ini di video dulu mas. Mas njaluk di video ya nggih, Mas. Yang lebih honest you cannot see that. Aduh, kamera depan. Artinya kameranya miring. Alhamdulillah. Anaknya ramah, asik lagi. Riman, itu, buatnya tri. Tapi Kayaknya belum diganti harganya masih 8.000 semua. I said, hold up. Wait a minute. Tang, boleh telepon, Tang. Boleh telepon. A few moments later. Oh Allah the Almighty. Allahu Allah. Oh iya, Le. Kurang munggah.